Mengejutkan, Sandy Walsh merapat ke Dewa United. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain andalan timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh, yang mana saat ini sedang berkarir di Yokohama Liga Jepang. Nah, kabar ini datang dari salah satu jurnalis sepak bola Indonesia yang sering sekali meliput tentang saga transfer di Liga Indonesia, yaitu Owner Wakanda. Aku sering juga mengikuti Owner Wakanda ini dan aku melihat beberapa statement yang dia katakan itu terbukti benar, padahal itu sudah jauh-jauh hari dia umumkan. Nah, di sini kita menarik jika memang ini benar terjadi, ya. Seorang Sandy Walsh berkarir di Liga Indonesia, menyusul ya beberapa pemain-pemain diaspora lainnya yang sudah duluan ya mengkonfirmasi bahwasanya mereka siap bermain di Liga 1. Aku yakin pasti banyak dari fans timnas ini yang merasa kecewa, yang merasa kesal ya dengan baik itu kesalnya kepada pemain maupun klub. Ya kan? Kenapa kesal dengan pemain kok bisa main di Liga 1 kan gitu. Secara mereka dari segi kemampuan pasti masih punya potensi untuk bermain di luar, ya kan? Dan juga mungkin agak kesal juga dengan klub kenapa mengambil pemain-pemain diaspora kita yang notabene harusnya didukung main di luar. Seperti itu. Ya kan? Jadi karena ada banyaknya pemain diaspora yang bermain di Liga 1, ini memicu amarah fans timnas Indonesia. Walaupun sekali lagi fans timnas tidak punya hak untuk mengatur di mana para pemain diaspora kita ini untuk main. Tapi ini mungkin semacam keluhan ya, semacam keresahan hati. Ya sekali lagi apapun ceritanya itu hak daripada pemain kita yang mungkin mereka rasa ini yang terbaik. Nah, kita sebagai penonton ya sebagai fans ya hanya bisa mendukung saja. Nah, kita tahu sebelumnya Dewa United sudah mendatangkan Rafael Strijk dan itu juga sudah dikonfirmasi baik itu dari pelatih maupun juga daripada Presiden Dewa United, yaitu Bapak Ardian Satya. Dalam wawancaranya juga Bapak Ardian Satya juga menyebutkan bahwasanya memang mereka lagi fokus kepada penyelesaian transfer daripada seorang Rafael Strijk kan gitu. Nah, tapi mereka tidak menutup kemungkinan katanya bakal merekrut satu lagi pemain diaspora. Nah, dengan statement Bapak Ardian Satya ini kemarin tuh banyak sekali nama yang muncul. Ya kan, oh berarti bakal datangkan satu pemain diaspora lagi nih. Siapa ya kira-kira? Nah, mulailah Tom Hai yang dibilang, ya kan. Baru juga Justin Hubner, pokoknya Nathan Chowaon, pokoknya banyak sekali nama keluar untuk mengkonfirmasi satu pemain lagi yang akan datangkan oleh Dewa United. Nah, sebelumnya nama Sandy Walsh nggak ada, karena kebetulan Sandy Walsh ini kontraknya kan panjang sama Yokohama. Jadi belum pernah sejarahnya, mungkin ada ya, tapi aku mungkin salah ya. Tapi setidaknya jarang sekali Liga Indonesia, klub-klub Liga Indonesia itu mau mengontrak pemain dan mengeluarkan mahar transfer, fee transfer. Nah, lebih baik mungkin fee transfer tersebut digunakan untuk membayar gaji atau mencari pemain-pemain yang lain kan gitu. Makanya banyak rumor yang mengatakan bahwa ini nggak akan mungkin terjadi karena ya besar lah pasti double yang mesti dibayar oleh Dewa United. Ternyata ya rumor ini semakin kuat guys, semakin kuat dan mendekati kebenaran. Salah satunya kenapa ini makin kuat dan makin benar karena sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ardian Satya kemarin diwawancara bakal merekrut satu pemain diaspora lagi dan Sandy Walsh yang diprediksi. Ditambah lagi katanya di sini bahwasanya Dewa dan Yokohama udah sepakat perihal fee transfer guys. Jang. Ini betul-betul berita yang mengejutkan di siang bolong. Di saat kita masih belum selesai dari kekecewaan kita Rafael Strijk dan juga Jan Serapen masuk ke Liga Indonesia, malah Pak Kumis bakal gabung juga ke Liga Indonesia. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Jordi Amat ya kita udah paham Jordi Amat ya wajar jika dia bermain di Liga 1 di umurnya lagi yang sudah tidak muda lagi. Apalagi sebelumnya dia juga main di Liga Malaysia. Jadi ya it's okay lah ya kan untuk main di Liga 1. Nah, tapi kalau untuk Jan Serapen kan yang 19 tahun, Rafael Strijk yang masih 22 tahun, ini semacam kabar yang cukup menyakitkan di mana kita lagi berharapnya dengan pemain diaspora yang akan menularkan semangat berjuang
main di luar negeri kepada pemain-pemain muda kita. Masa kalah sama pemain lokal kita yang rela motong gajinya untuk main di liga luar? Contoh kayak Asnawi main di Port FC. Itu Asnawi kalau main di Liga Indonesia aku yakin gajinya lebih besar. Tapi dia rela motong gajinya tapi untuk main di luar negeri. Walaupun saat ini kemampuannya belum, ya kita bisa bilang ya begitu-begitu aja, tapi setidaknya daya juangnya itu jauh lebih besar guys, yang patut kita apresiasi. Begitu juga dengan Pratama Arhan, ya kan, banyak Marcelino. Mereka pemain-pemain muda yang aku yakin kalau main di Liga Indonesia gajinya MM-an, ya kan, tapi main di luar mungkin nggak sampai M-an, atau mungkin kalaupun MM-an nggak sebanyak dengan Liga Indonesia, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk Sandy Walsh ini memang kalau kita lihat dari umur sih udah 30 ya kan. Tapi kan kalau masih 30 masih oke lah sebenarnya. Atau setidaknya dia menyelesaikan karirnya di Jepang dulu deh. Nambah lagi setahun lagi. Jadi 31, kalau mau balik setelah itu ya oke lah gitu kan. Tapi kalau udah masih sekarang pindahnya, waduh. Ini kayaknya apalagi kita masih butuh untuk di round 4. Jadi kita pengen pemain-pemain kita itu memang juga masih punya jiwa kompetitif yang lebih tinggi daripada di Liga Indonesia gitu. Bukannya sekali lagi kita mendiskreditkan Liga Indonesia ya, tapi bakal lagi ada nanti yang bilang, ya kok carikanlah klub bang, katanya. Kacau kita ya kan, kok disuruh nyari klub mana mungkin bisa kita, siapa pula kita, agen enggak ya kan. Tapi ingat tuh masalah gara-gara agen pemain kita malah nyasar ke Liga Indonesia ya kan. Nah di sini juga bisa kita bilang tinggal menunggu waktu. Kenapa kita bilang tinggal menunggu waktu? Karena kebetulan juga dilansir daripada owner Wakanda ini, jurnalis Indonesia ini, perihal gaji juga udah disepakati guys. Jadi baik itu pihak Dewa maupun pihak Yokohama udah resmi untuk melepas pemain mereka dengan mahar transfer, dan masalah gaji udah disepakati antara Dewa dan juga Sandy Walsh. Dan juga tinggal menunggu durasi kontraknya, detail kontraknya seperti apa. Nah itu nanti akan segera dibahas. Nah yang jelas ini sudah tinggal menunggu waktu Sandy Walsh bermain di Dewa United menurut jurnalis tersebut. Nah menarik kita pantau gitu ya kan, dan menarik juga kita lihat respon daripada netizen Indonesia yang budiman, yang pasti sudah gatal jika memang benar ini sudah resmi, bakal dilumat lah habisnya ini pemain-pemain diaspora kita ini. Tapi sekali lagi ya kita tetap mendukung lah, gimana pun ceritanya mereka punya hak untuk karir mereka. Kita ya sebagai supporter hanya bisa mendukung ya, jangan menghina, kita dukung aja lah. Semoga ya langkah dengan bermain di Liga 1 dia bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya, karena kebetulan Sandy Walsh ini mirip dengan karir pemain sepak bola kita yang lainnya, yaitu Rafael Strijk. Rafael Strijk juga di awal-awal di klubnya sering diturunkan, sering jadi starter. Ya jadi starter pun nggak sering lah, tapi maksudnya sering untuk jadi pemain pengganti dan pokoknya masuk di DSP, daftar susunan pemain. Nah begitu juga dengan Sandy Walsh. Sandy Walsh lebih hebat lagi di Yokohama. Baru datang langsung debut terus langsung main jadi starter, ya kan? Dan juga sering masuk pemain pengganti. Nah sekarang udah mulai jarang dia main guys, udah mulai jarang diturunkan karena berbagai macam hal, ya kan, sempat cedera juga memang gitu kan. Nah ini dia itu sudah mulai kehilangan tempatnya, dan dia juga udah mulai jarang bermain, sehingga dia mungkin masih mikir, wah bagus kalau kayak gini aku butuh menit waktu bermain. Karena sebelumnya dia juga pindah dari klub Belgia ke Liga Jepang yang di Yokohama ini, salah satu targetnya adalah bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup. Nah, karena dia nilai di Yokohama juga tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup, sedangkan dia butuh yang namanya kebugaran, butuh namanya intensitas bermain, dan butuh juga mental bertanding, ya kan? Nah, makanya dia memilih untuk Liga Indonesia. Dan yang paling kita sayangkan itu sebenarnya ini Dewa udah merekrut 2 pemain diaspora, ya kan? Kenapa nggak pilih pemain asing gitu loh, yang betul-betul berkualitas aja, jangan pemain Indonesia gitu maunya kan? Tapi ya gimana lagi? Pemain Indonesia juga mau, mereka juga butuh waktu bermain, ditambah lagi Dewa banyak duitnya. Iya. Nah ini juga menarik ya kan, kenapa nih Dewa ini bisa merekrut pemain-pemain berkualitas. Ini kan gaji mereka pasti nggak sedikit, apalagi Rafael Strijk yang punya permintaan cukup, ya mengoyak kantong lah ya. Makanya Persija juga nggak mau ngontrak dia, karena ada tiket pulang balik ke Belanda 4 kali pakai pesawat bisnis kan.
kelas, berarti ini kan tandanya banyak mesti biaya yang dikeluarkan Dewa ini kepada pemain-pemainnya. Itu baru satu, kebayang banyak pemain-pemain lagi gitu loh. Dan bintang-bintang timnas kayak Egy, Kambuaya, ini kan pasti bukan harga yang cukup murah. Belum lagi kayak Mesidoro, bahkan dia bilang Mesidoro sebelumnya pengen ke Persib, tapi malah belok ke Dewa gara-gara duit di Dewa lebih banyak. Baru Edo itu kan juga pemain timnas dulu sebelumnya. Sedangkan kita tahu yang lagi rame sekarang kenapa dipakai 11 pemain asing ya gara-gara harga pemain timnas itu mahal. Jangankan pemain timnas, pemain lokal biasa aja baru sekali dipanggil timnas aja mahal katanya. Apalagi ini pemain reguler di timnas, pasti mahal kali. Nah, tapi Dewa mampu dan menyanggupi. Berarti kan ada tanda tanya ini, dari mana sponsor daripada Dewa ini? Hebat kali gitu. Apa Pak, ini kayaknya patut menjadi klub percontohan dan dicontoh sama klub-klub lain. Bagi dong tips-tipsnya. Iya. Padahal mereka tidak memiliki supporter tetap layaknya Persija dan Persib dan Persebaya. Mungkin kenapa Persebaya, Persib dan Persija itu besar dan juga tetap stabil masalah keuangan? Ya salah satunya karena banyak sekali pemasukan dari sponsor, merchandise yang setia membeli produk-produk Persib, Persija dan Persebaya. Nah, sedangkan Dewa kan enggak. Tapi mungkin mereka ya lihai untuk bernegosiasi dengan berbagai macam perusahaan dan company, ya mungkin is okay lah, kan? Mungkin kalian tahu gimana kok bisa Dewa punya banyak duit? Komen di kolom komentar. Iya kan? Iya. Nah, dan sekali lagi jika memang benar ini Sandy Walsh merapat ke Liga Indonesia, maka semakin lengkap lah sudah. Jordi Amat udah, Strike udah, Jens Raven udah, dan Sandy Walsh udah. Nah, tinggal nunggu yang lain aja nih. Bahkan lagi rumor Tom Hai ke Bali lagi, kata kemarin kan nggak ke Persija, kan? Karena di Bali udah ngerekrut tandemnya juga di Almer City. Banyak sekali rumor beredar. Tapi untuk Sandy Walsh ini hampir besar kemungkinan akan segera terjadi. Tetapi yang kita bingung di sini adalah kenapa ya kok makin banyak pemain diaspora kita itu bermain di Liga 1, kok rebutan orang ini main di Liga 1. Nah, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, atau nanti kita akan buat konten khusus membahas alasan-alasan kenapa pemain diaspora kita ini mau main di Liga 1. Seperti itu, guys. Oke, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang kepindahan ya seorang Sandy Walsh ke Liga 1, yaitu Dewa United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.